Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga di malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sebagai pengikut Kristus, sebetulnya kita perlu menyadari bahwa kita diundang Allah untuk ambil bagian dalam misinya. Salah satu wujud partisipasi kita untuk merespon undangan Allah tersebut adalah dengan terus hidup melakukan pekerjaan baik. Sebab sebagai manusia, kita diciptakan Allah untuk menjadi alatnya mewujudkan damai sejahtera. Di bulan Pelkes ini, marilah kita meninggalkan sikap hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi membuka diri untuk lebih peka, saling membangun, menopang, dan menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dengan demikian, pelayanan dan kesaksian kita tidak hanya menjadi wacana saja, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Marilah kita berdiri dan bersama menghadap dan mengagungkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami mohon berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, agar melalui ibadah ini kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dan membuat kami semakin giat melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 39. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan.
Orang-orang benar akan mewarisi negeri. dan tinggal di sana senantiasa. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang kedua dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Sebelum kita membacanya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih, di mana pada malam hari ini ya Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi, memimpin kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan, hamba-Mu yang di tengah keterbatasan, di tengah ketidakmampuan, kiranya Kau urapi, dan Roh Kudus memimpin hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan membuka Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-10 yang menyatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya.
silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus merupakan salah satu kota pelabuhan yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Sehingga dengan tempat atau lokasi yang strategis tersebut menjadi salah satu kota yang terpenting sebagai pusat perjalanan dan pusat perdagangan. Dan di situ menjadi pertemuan orang dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat serta keyakinan yang bermacam-macam. Pada saat itu masyarakat Efesus sebagian besar menyembah dewa-dewa Yunani. Dewa yang sangat diagungkan pada saat itu adalah Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan. Dan untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu, masyarakat di situ mengadakan ritual-ritual dengan memberikan persembahan-persembahan. Dan dengan begitu banyaknya masyarakat di situ, dengan keanekaragaman pendidikan, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman adat istiadat, muncul persaingan-persaingan antar pribadi maupun antar kelompok demi kepentingan mereka masing-masing. Sehingga Rasul Paulus yang pada saat itu sedang dipenjara menuliskan surat kepada masyarakat di Efesus, khususnya kepada jemaat atau umat Tuhan yang ada di sana, agar meninggalkan kebiasaan lama dan hidup baru sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup bersama Kristus, hidup dalam pimpinan Kristus. Hal ini dapat kita baca di dalam Efesus pasal 1, ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi. Kita menempatkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin kita. Sehingga di tengah kehidupan dengan penuh keberagaman, supaya masyarakat, khususnya jemaat di Efesus pada saat itu, bersatu tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang adat, latar belakang suku bangsa, dan lain-lain. Sehingga secara bersama-sama melakukan hal atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang pada saat kita berbuat baik, kurang mendapat respon dari orang lain. Bahkan terkadang respon orang berbanding terbalik dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga terkadang membuat kita kecewa, sakit hati, bahkan terkadang membuat kita putus asa. Yang kita berbuat baik karena respon dari orang lain tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang kita jadi malas. Ngapain saya membantu dia? Ngapain saya berbuat baik ke dia? Dia juga gitu kok, nggak tahu diri, dan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kita berbuat suatu kebaikan, mari kita memahami bahwa yang pertama, sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai bacaan kita pada malam hari ini, yang pertama, di dalam berbuat suatu kebaikan,
kita bangun kebersamaan dengan tulus tanpa pamrih. Tuhan Yesus berkenan turun ke dunia ini, hidup sebagai manusia, rela menderita, bahkan rela mati, semata-mata hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga kita perlu mencontoh dengan berbuat baik, bukan dengan pamrih. Tuhan Yesus tidak mengharapkan atau gila hormat, tidak gila pujian. Begitu juga kita perlu mencontoh di dalam berbuat baik juga tanpa pamrih. Sehingga dengan tanpa pamrih kita akan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Hal ini dapat kita baca dalam Efesus 1 ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sehingga dengan kerelaan marilah kita berbuat baik. Dan kebaikan kita berharap bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di era milenium ini, di era digitalisasi ini, dengan begitu banyaknya media-media sosial, terkadang kita melihat beberapa tayangan atau konten. Contohnya, kita melihat di tayangan atau konten di YouTube. Di situ mungkin kita pernah melihat ada beberapa orang yang berbuat kebaikan dengan membantu orang lain, dengan memberi bantuan, baik itu bantuan spirit maupun bantuan secara ekonomi maupun barang. Bagus. Mudah-mudahan tujuannya adalah untuk memberi motivasi orang lain, supaya orang lain juga peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan. Bukan dengan tujuan agar menambah subscribe dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik tersebut atau mendapat pujian. Mendapat penghasilan dari media sosial tidak salah. Tetapi mari kita menganggap penghasilan itu adalah bonus yang kita terima, bukan menjadi tujuan utama di dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, berbuat baik tidak pilih kasih. Seperti halnya Tuhan Yesus berkenan turun ke dunia ini untuk mengasihi semua umat manusia, tanpa membedakan status sosial, pekerjaan, asal-usul, dan lain-lain. Sehingga di dalam kita berbuat kebaikan pun jangan membeda-bedakan. Bukan kita berbuat baik hanya dalam perusahaan. Kita melihat anak bos, anak atasan kita, minum airnya tumpah, kena baju, kita repot, kita sibuk. Aduh, kenapa nak, kenapa deh? Membersihkan bajunya yang tertumpah air. Sementara mungkin anak buah kita, anaknya jatuh, tersandung jatuh, kita cuma melihat, bahkan kita cuma menyalahkan, mana sih orang tuanya? Kita tidak perlu membeda-bedakan antara anak bos, anak pimpinan, anak teman, anak buah, sama. Kasih kita tidak boleh membeda-bedakan status dan jabatan. Atau mungkin nih, anak-anak nih, anak-anak muda nih. Kadang berbuat baik ke orang lain dengan tujuan apa nih istilahnya? PDKT ya, pendekatan nih, saya berbuat baik ke dia pendekatan. Sementara ke orang lain cuek-cuek aja.
Di dalam berbuat baik, berbuat kebaikan, kita tidak boleh punya pamrih, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, dan yang terutama, berbuat baik adalah sebagai ungkapan syukur atas karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan berkenan mengaruniakan karya keselamatan karena iman kita. Bukan karena hasil jerih lelah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena pendidikan kita, bukan karena ijazah kita, bukan karena persembahan dan pengorbanan kita. Seperti bacaan kita pada saat ini, pada Efesus 2, ayat 9 dan ayat 8 dan 9, yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga kita tidak layak untuk membanggakan diri atau sombong atas kebaikan yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan hanyalah sebagai rasa ungkapan syukur atas apa yang kita peroleh dari Allah, yaitu keselamatan. Sehingga ketika kita berbuat baik, respon orang lain tidak sesuai dengan harapan, atau orang lain cuek-cuek saja, kita tidak akan merasa kecewa. Karena kebaikan kita berbuat baik ke orang lain, tujuan kita bukan untuk orang lain, tetapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dan kebaikan kita, motivasinya adalah demi kemuliaan nama Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Sebagai manusia baru yang hidup dalam Kristus, mari kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan sesuai ajaran Kristus. Sebagai contoh seperti yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Di situ kalau kita baca secara garis besarnya ada beberapa poin dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 sebagai contoh apa yang perlu kita lakukan di dalam pimpinan Tuhan sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang pertama, di saat orang bersaksi dusta, kita harus menjadi pribadi yang berani berkata benar. Saat banyak orang hidup dikuasai amarah, kita harus menjadi pribadi yang membawa damai. Saat banyak orang mencuri, kita harus menjadi pribadi yang mau bekerja keras dan bermurah hati. Saat banyak orang gemar berkata kotor dan gosip, kita harus menjadi pribadi yang mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan hati. Saat banyak orang menyimpan dendam, kita harus menjadi pribadi yang mau memberi maaf. Saat banyak orang mudah terseret dalam lingkaran dosa, kita harus menjadi pribadi yang mampu menguasai diri. Ajaran Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus menjadi dasar iman dan dasar teologis agar semakin beriman teguh kepada Yesus Kristus.
agar jemaat di Efesus tidak terpecah, tetapi semakin kuat secara bersama-sama mengikuti Yesus, baik secara ritual dalam ibadah-ibadah maupun secara aktual di dalam mengisi kehidupan sehari-hari. Ajaran itu bukan hanya ditujukan kepada masyarakat atau jemaat di Efesus, tetapi juga ditujukan untuk kita sekalian sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam suasana bulan Pelkes, ada dua pesan dari bacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu, jadikanlah keluarga sebagai lokasi kita melatih pekerjaan baik dalam hidup sehari-hari. Apabila kita rindu hidup berjemaat dan di tengah lingkungan bisa membudayakan pekerjaan baik, maka itu semua harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Pekerjaan baik adalah sesuatu yang bersifat natural, tidak palsu, dan tidak dibuat-buat. Sebab melakukan pekerjaan baik adalah respon kita terhadap anugerah Allah. Untuk itu seluruh anggota keluarga, baik itu bapak, ibu, anak, saudara, berperan untuk saling mengingatkan dan menegur, serta saling membantu untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melatih di antara anggota keluarga. Tidak perlu merasa bosan untuk menegur dan mengingatkan, sebab didikan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Terkadang kita membantu orang tidak ngerti. Jangan membuat kita putus asa, tetapi kita tetap harus melakukannya lagi. Karena itu adalah perintah ajaran Tuhan kita. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6, ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pesan yang kedua yaitu, di bulan Pelkes ini, mari kita saling mendukung pelayanan pos-pos Pelkes GPIB yang ada di berbagai pelosok negeri sebagai wujud pekerjaan baik kita. Terkadang kita bertanya, kenapa kok bisa ya ada GPIB di tengah hutan? Kok bisa ya ada GPIB di pesisir pantai? Kok bisa ya ada GPIB di balik-balik bukit, di balik-balik gunung? Kok bisa ya ada GPIB di berbagai pelosok negeri ini? Itu semua karena karya Roh Kudus, itu semua adalah anugerah Tuhan, dan anugerah Allah tersebut haruslah kita respon dengan memberikan perhatian dan dukungan. Baik dukungan dalam doa, dukungan dalam daya, maupun di dalam pendanaan. Apapun bentuk dukungan dan perhatian kita kepada pos-pos Pelkes GPIB, ingatlah bahwa itu semua merupakan wujud pekerjaan baik kita, dan itulah respon terbaik kita atas anugerah yang sudah Allah berikan bagi kita sekalian sebagai warga gereja, sebagai warga GPIB. Misalnya saja di hulu Kalimantan Barat, di wilayah perbukitan Entikong, terdapat pos Pelkes Bukit Pengharapan Punti Engkaras yang belum memiliki toilet. Pos Pelkes Bukit Sinai Merau yang sedang berjuang untuk membangun pastori. Pos Pelkes Sumberkasih Mangau yang sedang berjuang untuk bertahan di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Dan Bajem atau Bakal Jemaat Immanuel Serangkang
yang sedang berjuang untuk pelembagaan jemaat tahun ini. Dan tentunya masih banyak pos-pos Pelkes GPIB yang merindukan perhatian kita sekalian. Inilah kesempatan kita untuk mewujudkan pekerjaan baik kita sebagai bagian dari GPIB. Selamat melakukan pekerjaan baik dalam pimpinan Roh Kudus, demi kemuliaan nama Tuhan, Allah Tritunggal memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca dan telah kita dengar, kita akan menaikkan pujian dari Kitab Bakti nomor 284, bait yang pertama dan yang ketiga, di jalan hidup yang lebar sempit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami menyadari dan mengakui dalam menjalani kehidupan ini, bagaikan bahtera yang terombang-ambing di tengah samudera luas. Kami juga menyadari betapa lemah dan tak kuasanya kami menghadapi berbagai permasalahan hidup. Dan kami juga menyadari hanya kepadamu sajalah kami layak berserah dan berpengharapan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan mengingatkan serta mengajari kami agar dapat melakukan tugas panggilan yang telah Kuberikan kepada kami. Agar kami sebagai manusia-manusia baru dapat meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam persekutuan yang kudus bersama-Mu. Ajarkan kami agar saling mengingatkan dan saling menguatkan iman percaya kami. Dan kiranya juga Engkau berkenan memakai serta memampukan kami yang lemah ini menerima tugas panggilan dan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan dan memberitakan karya keselamatan-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, khususnya jemaat GPIB Cepecang. Kiranya para pelayan yang telah Engkau pilih
Engkau selalu menyertai dan memberkati dalam kehidupan berpelayanan, serta dalam tugas dan tanggung jawab secara pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa bagi segenap warga jemaat dengan berbagai pergumulan hidup. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu, menolong memampukan untuk dapat melewatinya. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau memberkati segala upaya untuk kesembuhan mereka. Kau berkati petugas medis yang melakukan pengobatan. Kau berkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Kau berkati proses pengobatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kau berkati proses terapi yang sedang dijalani. Biarlah semua itu menjadi saluran kesembuhan yang datang hanya daripada-Mu saja. Kami juga berdoa bagi yang sedang berlemah hati. Kiranya hanya Engkau sajalah yang berkuasa untuk menguatkan hati, menguatkan iman percaya kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Kiranya sukacita dan syukur yang mereka persembahkan, kiranya juga berkenan di hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin dari yang tertinggi, presiden dan wakil presiden beserta jajarannya, kepala daerah beserta jajarannya, sampai pimpinan setempat yaitu RT RW. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang menjadi program, kebijakan, dan keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi pergumulan dan perjuangan GPIB Menara Iman Sekayam, Bajem Galileas Berungkat, Pospelkes Hosiana Entabai, dan Pospelkes Air Hidup Setagor di Mupel, Kalimantan Barat. Di tengah keterbatasan di dalam melakukan pelayanan, kiranya Engkau berkenan membuka jalan agar apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan mereka dapat terselesaikan. Serta kiranya Engkau berkenan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan pemilihan majelis yang sebentar lagi akan dilaksanakan baik di GPIB yang ada maupun di GPIB Jemaat Cipecang. Kiranya Engkau mempersiapkan segala sesuatu, khususnya mempersiapkan hati, baik panitia, agar dapat menjalankan tugas yang Engkau berikan dengan baik. Juga bagi hamba-Mu yang akan memilih ataupun yang akan Engkau pilih. Kiranya Engkau dapat mempersiapkan hati dan meyakinkan bahwa itu adalah tugas panggilan-Mu dengan rasa ungkapan syukur. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1-3 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan namanya. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 82, baitnya yang pertama sampai keempat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu. Bahkan ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Serta berkati setiap pengurus gereja untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 22 Juni 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Paul Handoko yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga live streaming pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022
akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Esra Sudarsono. Ketiga, ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga Ibu Honi Abraham pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 18 WIB yang bertempat di Gereja Citra Indah. Mohon kehadiran jemaat dan Majelis Sektor Pelayanan 2. Yang keempat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan di dalam minggu ini. 5. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita lanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan terus berpedoman pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 389, bait 1, 2, 3, dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari kekal sampai kekal. Bapak, Ibu, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti lewat Zoom. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terima kasih, selamat malam.